1 Januari 1947, Badan Pemeriksa Keuangan dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berkedudukan sementara di Kota Magelang, Jawa Tengah. Sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang keuangan negara, saat ini BPK telah memiliki 34 kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. Di era reformasi, BPK semakin berperan dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Pada periode Anwar Nasution, BPK menetapkan tonggak perubahan kebijakan pemeriksaan, mandat, dan struktur BPK melalui penguatan 6 pokok pikiran strategis. Salah satunya adalah membantu masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk melakukan alternatif pilihan di masa depan. Tahun 2004, Indonesia menjadi negara yang paling terdampak tsunami di Aceh. Merespon adanya bencana tersebut, BPK bersama dengan Ketua GAO David Walker membentuk BPK Advisory Board on Tsunami Related Audit yang menjadi cikal bakal terbentuknya Working Group on Accountability for and Audit Disaster Related Aid. Dalam Working Group on Accountability for and Audit Disaster Related Aid, BPK dipercaya sebagai Vice Chairman dan terlibat aktif dalam menyusun ISAI 5500 series dan Intosai Guidance for Good Governance 9250 dengan ISAI 5520 sebagai karya putra-putri terbaik BPK, yang dalam pembahasan dan penyusunannya dipimpin oleh Agung Firman Sampurna sebagai anggota 3. Pada periode ini, untuk pertama kalinya disusunlah Renstra BPK tahun 2006 hingga 2010, di mana kebijakan pemeriksaan adalah dengan memperhatikan rencana pembangunan nasional. Di bidang internasional, BPK menjadi salah satu pencetus pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan se-Asia Tenggara atau ASEAN-SAI. BPK juga terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing untuk periode 2013 hingga 2016. Selanjutnya, capaian BPK yang menjadi perhatian publik di tahun 2014 adalah merampungkan laporan pemeriksaan perhitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. BPK menyebutkan kerugian negara mencapai lebih dari 7 triliun rupiah. Dalam bidang akademisi, BPK terlibat aktif dalam mencerdaskan bangsa melalui kegiatan BPK Goes to School dan Goes to Campus. Kemudian sebagai bagian dari layanan publik BPK, BPK juga memiliki Museum BPK yang berlokasi di Magelang, Jawa Tengah. Pemeriksaan atas penilaian kembali barang milik negara tahun 2017 hingga 2018 memberikan rekomendasi yang mendorong pemerintah untuk melakukan perbaikan agar dapat menghasilkan nilai wajar BMN yang akurat. Selain itu, permasalahan pendaftaran dan pencatatan sipil pengelolaan data kependudukan juga merupakan salah satu hasil pemeriksaan BPK yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam tahun 2017 hingga 2018, BPK sudah mengeluarkan 2 bahan pendapat, di antaranya adalah pendapat terkait pelaksanaan tanggung jawab anggaran belanja Kementerian Pertahanan dan TNI, sebagai salah satu peran BPK untuk meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan negara pada Kementerian Pertahanan. Sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Semoga prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Pertahanan dan TNI dapat tercapai dengan baik. Untuk indikator pengukuran kinerja organisasi, BPK menerapkan The Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework. Sesuai dengan International Standard of Supreme Audit Institution P12 yang mengedepankan value dan benefit bagi masyarakat. Akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada periode kepemimpinan tahun 2019 hingga 2024, beberapa kegiatan pemeriksaan yang memberikan manfaat untuk publik, diantaranya adalah perhitungan kerugian negara Jiwasraya yang merupakan permintaan dari aparat penegak hukum. Selain pemeriksaan investigasi berjalan, kami juga dalam hal ini sedang melakukan penghitungan dan penetapan kerugian negara yang diminta oleh Kejaksaan Agung. Ya jelas ada kerugian negara, sudah kita identifikasi.
di mana BPK mengungkapkan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka perhitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan negara sebesar 16,81 triliun rupiah. Dan selanjutnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka dari kasus tersebut. Dalam rangka memperkuat kapabilitas pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, di awal tahun 2020 BPK meresmikan Organisasi Profesi Pemeriksaan IPKN yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemeriksanya. Pada periode ini BPK juga menitikberatkan pada penguatan internal, yaitu melalui penerapan SAI PMF yang merupakan implementasi dari Intosai P12. BPK juga turut terlibat dalam mengawal pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sesuai dengan hasil Inkosai 22, BPK melakukan audit SDGs melalui 4 pendekatan, yaitu melakukan penilaian atas kesiapan program SDGs, melakukan pemeriksaan kinerja atas pelaksanaan SDGs, dan penilaian implementasi SDGs, serta menjadi role model transparansi dan akuntabilitas organisasi. Hasil pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah Indonesia menjalankan SDGs juga telah disampaikan oleh BPK dalam acara High Level Political Forum on Sustainable Development Goals pada 15 hingga 16 Juli 2019 di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat. Selanjutnya, BPK di tahun 2020 menetapkan 6 pilar standar pengendalian mutu BPK melalui Surat Keputusan BPK nomor 6 tahun 2020. 6 pilar standar pengendalian mutu BPK merupakan prinsip inti dan standar yang mempengaruhi seluruh aktivitas dalam melaksanakan peran dan fungsi BPK, sehingga dapat menjaga kepercayaan dan meningkatkan reputasi serta kredibilitas BPK. Di tahun 2020, BPK telah mengungkapkan 19.047 permasalahan senilai 16,57 triliun rupiah dan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola keuangan negara yang telah dihasilkan BPK sejak 2015 hingga 2019 sebanyak 199.650 rekomendasi dengan nilai total 122,9 triliun rupiah. Yang merupakan rangkuman dari seluruh laporan hasil pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara di BPK. Laporan hasil pemeriksaan AKN 1 mencatat terdapat 19 LHP keuangan, 2 LHP kinerja, dan 9 LHP DTT dengan nilai total temuan kurang lebih 1,1 triliun rupiah. Pada Auditorat Keuangan Negara 2, laporan hasil pemeriksaannya berjumlah 33 yang terdiri dari 16 LHP keuangan, 6 LHP kinerja, dan 11 LHP DTT dengan jumlah total temuan kurang lebih 1,1 triliun rupiah. Auditorat Keuangan Negara 3 mencatat laporan hasil pemeriksaannya terdiri dari 39 LHP keuangan, 8 LHP kinerja, dan 14 LHP DTT dengan nilai total temuan mencapai kurang lebih 2,6 triliun rupiah. Auditorat Keuangan Negara 4, jumlah nilai total temuan keseluruhan kurang lebih mencapai 3,7 triliun rupiah dengan jumlah kegiatan pemeriksaan meliputi 7 LHP keuangan dan 1 LHP kinerja serta 11 LHP DTT. Auditorat Keuangan Negara 5, nilai total temuan mencapai kurang lebih 1,8 triliun rupiah dengan jumlah kegiatan pemeriksaan meliputi 290 LHP keuangan, 148 LHP kinerja, dan 103 LHP DTT. Sementara itu, Auditorat Keuangan Negara 6, nilai total temuan mencapai kurang lebih 1,3 triliun rupiah dengan jumlah kegiatan pemeriksaan yaitu 261 LHP keuangan, 105 LHP kinerja, dan 69 LHP DTT. Auditorat Keuangan Negara 7, nilai total keseluruhan temuan mencapai kurang lebih 2,6 triliun rupiah dengan jumlah kegiatan pemeriksaan terdiri dari 1 LHP keuangan, 4 LHP kinerja, dan 42 LHP DTT. Yang terakhir adalah Auditorat Utama Investigasi yang menyampaikan 22 laporan pemeriksaan investigatif dengan nilai indikasi kerugian mencapai 8,70 triliun rupiah dan 238 laporan hasil perhitungan kerugian negara dengan nilai kerugian 29,10 triliun rupiah serta 226 kasus pemberian keterangan ahli dan laporan hasil pemeriksaan investigatif tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi berwenang dalam rangka penegakan hukum. Tahun 2020 menjadi tahun yang berbeda.
Tak ada yang menyangka bahwa pandemi akibat COVID-19 mengubah berbagai lini perekonomian. BPK kemudian melakukan langkah dini dengan melakukan audit pemeriksaan pengelolaan dana COVID-19 melalui Audit Universe secara komprehensif. Audit ini adalah untuk menilai transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dengan menggunakan kriteria peraturan perundang-undangan dalam situasi kedaruratan. Selain dalam bidang pemeriksaan, BPK juga melakukan sinergi dan kolaborasi melalui penandatanganan MOU diantaranya adalah dengan para aparat penegak hukum, Lemhanas, dan LAN. Capaian BPK di bidang internasional diantaranya adalah dengan terpilihnya Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono sebagai Wakil Ketua Independent Audit Advisory Committee Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebelumnya, Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono telah dipilih sebagai anggota Independent Audit Advisory Committee periode 2020 hingga 2022. Wakil Ketua BPK juga terpilih sebagai Board Member Intosai Development Initiative periode 1 April 2020 hingga 31 Maret 2023. Sejak 2016 hingga 2021, di dunia internasional BPK juga dipercaya menjadi eksternal auditor atas laporan keuangan dan laporan kinerja International Atomic Energy Agency. Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah menerbitkan 4 long form audit report dan 1 laporan yang masih dalam proses penyusunan di tahun 2020. Selain itu, BPK juga terpilih menjadi eksternal auditor International Maritime Organization mengungguli Italia dan Inggris untuk periode 2020 hingga 2023. Dan pada 8 September 2020, BPK terpilih sebagai Ketua ASEAN-SAI Task Force on Legal Capacity yang bertugas untuk mengkaji kebutuhan legal capacity pada organisasi ASEAN-SAI. Ada sinergi yang kuat antara diplomasi Indonesia dengan kompetensi BPK yang telah diakui secara internasional. Hal ini terlihat dalam terpilihnya BPK sebagai auditor eksternal pada International Atomic Energy Agency dan juga di International Maritime Organization. Saya sangat mengapresiasi capaian tersebut. Tentu apa yang diraih tidak mudah karena harus bersaing dengan negara lain. Tetapi dengan kekompakan kita di sana untuk bersama menyampaikan pesan tentang apa yang sudah kita lakukan, membuat akhirnya Indonesia dipercaya dan mendapat pengakuan di dunia internasional. Hingga saat ini BPK telah berperan aktif dalam 3 organisasi BPK internasional, yaitu Intosai, ASOSAI, dan ASEAN-SAI. Dengan optimisme yang tinggi, sejak lama saya bersemangat mendorong BPK untuk lebih berkiprah pada forum internasional yaitu ASEAN-SAI, ASOSAI, dan Intosai. Rencana BPK di masa mendatang dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas diantaranya adalah dengan melakukan inovasi melalui corporate university yang dapat mengidentifikasi keseluruhan kebutuhan dengan menggabungkan sebuah sistem transformasi digital, modul pembelajaran, evaluasi, dan metode assessment yang memungkinkan seseorang melakukan proses pembelajaran tanpa terbatas ruang dan waktu. BPK juga terus berupaya meningkatkan kapabilitas kematangan organisasi pengawasan internal sehingga dapat mencapai internal audit capability model level 4 yang dapat memperkuat BPK menjadi lembaga pemeriksa yang tangguh dan terpercaya. Di tahun 2021, BPK akan menuntaskan audit tentang pemeriksaan kerugian negara terkait asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Rencana strategis BPK 2020 hingga 2024 menetapkan amanat penting untuk masa depan yang lebih baik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan negara, dengan menjalankan 3 peran sekaligus, yaitu oversight, insight, dan foresight, sesuai dengan visi Renstra BPK. Sementara di bidang non-pemeriksaan, BPK menetapkan slogan Accountability for All, yang bertujuan agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara. 74 bukan hanya sebuah angka. Ada berbagai kerja keras, kerjasama berbagai pihak guna mewujudkan capaian BPK menjadi BPK yang berintegritas, independen, dan profesional demi BPK tangguh, BPK terpercaya.